Ilham Aidit, putra Aidit yang malam itu belum tidur-tidur juga dan bergentayangan terus mengikuti kejadian demi kejadian, seraya menghitung dentang jam setiap kali benda itu berbunyi. Mencatat kemudian bahwa perdebatan sengit langsung terjadi di ruang kerja Aidit. Tapi tanpa mengacuhkan ocehan sang istri, Aidit menuju ruang depan menemui tamu tengah malam itu. Kedua perwira militer itu segera mendesak agar Aidit segera bersiap mengikuti mereka ke Halim, seraya menatap mata kedua perwira yang tidak dikenalnya itu bergantian. Aidit berkata dengan nada datar, "Aku tak mengerti maksud kalian." Dijawab, "Bung Aidit, kami hanya menjalankan instruksi. Segeralah bersiap, Bung. Keadaan darurat." Aidit hanya menatap mereka tanpa menjawab, lalu dengan suara sedikit lebih keras, seorang di antaranya berkata, "Bung, waktu kita terbatas." Terkesan setengah hati, Aidit berbalik menuju kamar tidur dan mempersiapkan tas yang diisi 2 pakaian ganti dan buku. Ia membawa pakaian ganti karena diinformasikan oleh kedua perwira ada kemungkinan ke Yogyakarta bersama Presiden esok hari. Kedua perwira membawa pesan yang tadinya disangka dari AU ternyata adalah dari Cakrabirawa. Maka menjadi menarik penyebutan adanya rencana Presiden ke Jogja yang disampaikan kepada Aidit. Penyebutan rencana ke Jogja oleh para perwira itu antara lain berdasarkan keterangan salah satu ketua SOPSI, Jasman Setio Prawiro, dalam wawancara untuk buku Titik Silang, Jalan Kekuasaan tahun 1966. Seraya memeriksa dan membenahi tas suaminya, Dr. Tanti memprotes, "Aku tak setuju kau berangkat ke Halim, apalagi malam-malam begini. Aneh, dan apa hak mereka memaksa kau ke sana? Kau ini menteri negara, wakil ketua MPRS, ketua PKI, tak pantas mereka memaksamu." Jawaban Aidit, "Aku sendiri tak mengerti, tapi kelihatannya keadaan betul-betul darurat. Mereka mengatakan aku betul-betul harus pergi ke Halim." Istri Aidit, Sutanti, tetap bersikeras, "Darurat? Darurat apa? Apanya yang darurat? Aku merasa ada yang tak beres. Aku minta kau tidak pergi ke Halim bersama mereka." Tapi Aidit memutuskan, "Aku harus berangkat." Aidit memeluk istrinya, mengangkat dan mendekap putranya, lalu berangkat setelah berpesan kepada adiknya, Murad Aidit, yang sedang berada di rumah itu agar mematikan lampu depan dan mengunci pintu pagar. Itulah pertemuan terakhir Aidit dengan keluarganya. Menurut Murad dalam sebuah catatan kenangannya, dipadamkannya lampu dan pagar yang terkunci adalah isyarat bahwa tuan rumah takkan menerima tamu lagi malam itu.